Halo teman-teman, aku Liza. Di video ini aku pengen ngobrol santai soal kesehatan mental. Topik yang sebenarnya tuh sering kita dengar, tapi nggak tahu kenapa masih sering kita anggap sepele. Jujur aja, sekarang itu banyak orang yang di luarnya tuh baik-baik aja. Kayak tetap senyum, tetap aktif, tetap kelihatan kuat. Tapi sebenarnya di dalam itu lagi capek banget, capek mikir, capek ngerasa harus kuat, terus capek ngejar ekspektasi, baik dari diri sendiri ataupun dari orang lain. Kayak tugas numpuk, tuntutan akademik juga, tekanan dari lingkungan sekitar, kadang bikin kita ngerasa lelah, stres, bahkan ngerasa sendirian. Yang bikin sedih, pas kita mulai ngomong soal kesehatan mental, masih sering banget ada respon kayak, lebay, kurang bersyukur, atau orang lain lebih susah kok. Padahal, nggak semua orang yang capek itu manja, lemah. Kadang mereka cuma terlalu lama kuat sendiri. Menurut aku, kesehatan mental itu sama pentingnya kayak kesehatan fisik. Kalau badan kita sakit, orang bakal nyuruh istirahat. Tapi, kalau mental kita lelah, seringkali kita malah disuruh bertahan. Padahal, kalau mental kita nggak sehat, aktivitas sehari-hari juga ikut terganggu. Fokus jadi berantakan, emosi gampang naik turun, dan bahkan hubungan sama orang lain juga bisa kena dampaknya. Nah, di sini aku mulai ngerti kalau komunikasi pembangunan itu penting banget. Komunikasi pembangunan bukan cuma soal nyampein informasi ke masyarakat, tapi juga soal membangun kesadaran dan cara pandang. Termasuk cara pandang kita terhadap kesehatan mental. Lewat komunikasi yang baik, masyarakat bisa pelan-pelan sadar kalau kesehatan mental itu bukan hal yang memalukan, bukan aib, tapi bagian dari kehidupan yang wajar dialami sama siapapun. Komunikasi pembangunan juga nggak selalu tentang pembangunan yang kelihatan. Contohnya kayak gedung atau jalan, tapi juga tentang membangun manusia. Dari cara berpikirnya, sikapnya, dan lingkungannya. Ketika kita mulai menciptakan ruang yang aman buat orang bercerita tanpa takut dihakimi, itu sebenarnya sudah jadi bagian dari pembangunan sosial. Hal-hal kecil kayak mau dengerin tanpa menyela, nggak meremehkan perasaan orang lain, atau sekedar bilang, aku ada kok. It's okay. Itu kelihatannya tuh sepele, tapi dampaknya tuh besar banget. Karena buat orang yang lagi capek secara mental, didengar aja itu sudah sangat berarti. Sebagai mahasiswa dan generasi muda, menurut aku kita punya peran yang cukup besar. Kita hidup di era digital, kita aktif di media sosial, dan suara kita juga cukup berpengaruh. Kita bisa mulai dari diri sendiri. Kayak lebih jujur sama perasaan kita dan lebih peka sama perasaan orang lain. Media sosial juga sebenarnya bisa jadi ruang yang lebih sehat kalau kita mau. Bukan cuma buat pamer pencapaian atau membandingkan hidup, tapi juga buat berbagi hal-hal yang menyenangkan. Contohnya edukatif, atau sekedar ngingetin kalau istirahat itu penting dan gak apa-apa buat pelan-pelan. Kalau komunikasi tentang kesehatan mental dilakukan dengan empati dan secara konsisten, lingkungan sekitar juga bakal terasa lebih aman dan nyaman. Orang-orang jadi lebih berani buat cerita, lebih berani buat minta bantuan, dan gak ngerasa sendirian lagi. Dari situ, aku belajar kalau kesehatan mental itu bagian penting dari pembangunan manusia. Karena pembangunan yang baik
bukan cuma soal hasil, tapi juga tentang bagaimana manusia di dalamnya merasa aman, dihargai, dan dipedulikan. Sebagai penutup, aku cuma pengen bilang satu hal. Buat kamu yang lagi capek, gak apa-apa kalau hari ini kamu gak sekuat kemarin. Gak apa-apa juga kalau kamu butuh berhenti sebentar. Kamu berharga dan perasaan kamu itu penting. Terima kasih sudah mau dengerin sampai akhir. Jaga diri kamu baik-baik ya. Bye-bye.